Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kali Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Ketika Selekta Statistika, di mana dosen pengampunya yakni Bu Rahmadeni SSI MSc. Nah, pada kesempatan kali ini judulnya ialah pemodelan kecepatan angin dengan menggunakan distribusi probabilitas Weibull, gamma, dan log normal di kotak Pekanbaru. Adapun isi proposal ini yang pertama itu adalah bab 1 pendahuluan, kemudian kedua bab 2 landasan teori, dan bab 3 itu metodologi penelitian. Yang pertama bab 1 pendahuluan, latar belakang. Iklim merupakan fenomena alam yang digerakkan oleh gabungan beberapa unsur, yaitu radiasi matahari, temperatur, kelembapan, awan, hujan, evaporasi atau penguapan, tekanan udara, dan angin. Salah satu unsur iklim yang sering dijadikan sebagai objek penelitian adalah angin, yang kali ini saya coba juga menelitinya. Kemudian, angin merupakan udara yang bergerak sejajar dengan permukaan bumi. Nah, menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Sunarmo, manifestasi utama dari sirkulasi angin adalah medan tekanan. Angin terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan horizontal, yaitu tinggi atau rendahnya suatu tempat atau geografis. Menurut Jasjono, besarnya kecepatan angin ditunjukkan oleh kecuraman beda tekanan. Jika beda tekanan besar, maka angin menjadi kencang. Sedangkan jika beda tekanan lemah, maka angin juga menjadi lemah. Dan kemudian menurut kata Saputra AG, tinggi rendahnya kecepatan angin dipengaruhi oleh letak geografis dan ketinggian suatu tempat. Nah, kecepatan angin mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembangkit listrik tenaga angin, penerbangan, mengeringkan pakaian, membantu penyerbukan tanaman, dan sebagainya. Di samping itu pula, kecepatan angin juga dapat menyebabkan bencana alam seperti badai, angin topan, tornado, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada manusia seperti kematian, kemiskinan, kurangnya sumber daya, kemudian pertumbuhan populasi, pergerakan dan penempatan manusia ke daerah yang tidak menguntungkan. Terkadang angin sendiri memberikan dampak-dampak negatif. Nah, kenapa dampak negatif ini terjadi? Karena angin melebihi batas maksimum kondisi aman, yaitu 40 km per jam, di atas 40 km per jam. Ya, hal ini dapat mengakibatkan bencana. Misalnya sudah disebutkan tadi, itu bisa jadi kan karena badai bangunan jadi rusak, tanaman jadi rusak, terus nelayan tidak dapat melaut akibat gelombang yang sangat tinggi. Keadaan inilah yang mendorong peneliti-peneliti sebelumnya untuk meneliti mengenai kecepatan angin yang semakin dikembangkan. Salah satunya adalah dalam hal peramalan kecepatan angin. Pentingnya meramal kecepatan angin ini untuk menghindari timbulnya kerugian bagi kehidupan manusia. Berdasarkan ide-ide peneliti tersebut, maka timbul pemikiran penulis meneliti kasus yang sama tentang kecepatan angin dengan mengambil lokasi di Kota Pekanbaru menggunakan data kecepatan angin bulanan. Data kecepatan angin bulanan akan dicocokkan dengan distribusi Weibull, gamma, dan log normal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian, memodelkan kecepatan angin dengan menggunakan distribusi probabilitas Weibull, gamma, dan log normal di Kota Pekanbaru. Yang kedua itu rumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian adalah bagaimana memodelkan distribusi probabilitas gamma, Weibull, dan log normal untuk data kecepatan angin di Kota Pekanbaru untuk tahun 2022. Kemudian batasan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah data yang digunakan adalah data yang diambil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau, yakni data kecepatan angin dari tahun 2012 sampai 2021. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada 3 model, yaitu distribusi Weibull, gamma, dan log normal. Adapun tujuan penelitian dari masalah di atas yakni untuk memodelkan distribusi probabilitas Weibull, gamma, dan log normal untuk sebuah data kecepatan angin di Pekanbaru untuk tahun 2022. Manfaat penelitian
dari peneliti ini ialah bagi penulis sendiri agar dapat lebih menguasai dan lebih mengkaji ilmu yang didapat pada perkuliahan kampus untuk diterapkan kepada kehidupan nyata. Bagi pembaca agar dapat menambah ilmu serta wawasan mengenai distribusi Weibull, gamma, dan log normal. Dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya gitu. Dan menggambarkan model kecepatan angin terjadi pada tahun 2022. Adapun sistematika penelitian ini yakni pertama bab 1 pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 landasan teori. Bab ini berisi mengenai ide-ide ataupun dasar-dasar teori sebagai acuan dan landasan untuk mengembangkan penelitian ini dan mengaitkan konsep-konsep terkait yang dapat dijelaskan seperti kecepatan angin, distribusi Weibull, distribusi gamma, distribusi log normal, estimasi parameter, dan goodness of fit. Yang terakhir itu bab 3 metodologi penelitian. Bab ini berisi tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian mulai dari sumber data dan metode analisis data. Kita lanjut ke bab 2, landasan teori. Kecepatan angin. Angin ada udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang lebih tinggi. Sedangkan kecepatan angin merupakan kecepatan udara yang bergerak secara horizontal yang dipengaruhi oleh gradien barometris, letak tempat, tinggi tempat, keadaan topografi suatu tempat. Kemudian kecepatan angin disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, biasanya terjadi karena perubahan suhu. Dan alat untuk mengukur kecepatan angin adalah yang biasa kita sebut anemometer. Sedangkan satuan ukur yang biasa dipakai itu adalah knot. Dan 1 meter per sekon itu sama dengan 1,9438 knot atau sama dengan 3,6 km per jam. Nah, sering digunakan adalah knot. Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gradien, barometris, ketinggian, letak lintang, dan waktu. Selain memiliki dampak negatif, angin juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membantu menerbangkan pesawat, menggerakkan perahu nelayan, sumber energi listrik, kemudian ya banyak lah untuk penyebut tanaman juga kan. Oke, kita lanjut ke landasan teori. Di sini disebutkan yang kedua itu distribusi Weibull. Mana distribusi Weibull ini adalah model data statistik yang dapat memiliki jangkauan luas dari aplikasi dalam uji hidup dan teori reliabilitas dengan kelebihan utamanya yaitu mengkaji keakuratan dan kegagalan meskipun dengan sampel sangat kecil. Nah, dia memiliki distribusi kepadatan peluang, distribusi acak kontinu yang mempunyai fungsi kepadatan peluang seperti pada gambar di slide. Itu kemudian dia juga mempunyai distribusi kumulatifnya, kemudian juga dikasih juga rumus untuk mencari min-nya atau rata-ratanya dan variansinya juga. Lanjut ya, distribusi gamma. Nah, distribusi gamma juga memiliki fungsi kepadatan peluang, yaitu seperti pada slide dan memiliki dua parameter skala dan parameter bentuk, dan memiliki juga rumus untuk mencari min-nya serta variansi. Next ya, distribusi log normal sama halnya juga dengan yang sebelum-sebelumnya, dia memiliki fungsi kepadatan peluang tersendiri, gitu. Berbeda dengan tadi, lihat bentuknya dan juga memiliki parameter sendiri itu theta dan omega. Nah, kita lihat untuk mencari min-nya di situ telah dituliskan. Kemudian untuk mencari variansi juga sudah. Kita lanjut ya. Kemudian estimasi parameter. Dalam menentukan model distribusi yang sesuai untuk satu data, kita menggunakan estimasi parameter yang ditentukan nilai parameter dari distribusi tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk estimasi parameter adalah metode grafik untuk si Weibull dan metode moment untuk gamma dan log normal. Oke, yang terakhir yaitu bab 3 metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah kecepatan angin pada Januari 2012 sampai Desember 2021 di Kota Pekanbaru. Jadi 10 tahun